Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Sebelumnya kita membahas tentang pembelahan sel. Nah, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia ini antara lain terbagi menjadi 3 bagian. Ada organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, serta proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Kita pelajari organ reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Nah, organ reproduksi laki-laki ini terdiri dari ada prepuce, gland penis, kemudian penis, ada uretra, kemudian ada testis, pembungkus testis adalah skrotum, di dalam testis ada epididymis, dan ada saluran yang disebut dengan vas deferens. Kemudian ada saluran kandung kemih, ada ureter, kemudian ada rektum, ada prostat, dan sebagainya. Kita akan pelajari lebih lengkap selanjutnya. Nah, alat reproduksi laki-laki tadi terbagi menjadi 2 bagian. Ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar ini adalah alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama adalah penis. Penis adalah saluran kencing atau urin dan merupakan saluran sperma. Jadi penis ini adalah organ reproduksi bagian luar untuk laki-laki. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulub atau prepuce. Biasanya pada bagian inilah untuk proses dihitan bagi laki-laki. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum ini bentuknya seperti kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Kemudian di dalam skrotum ini terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Tadi kita sudah belajar tentang alat reproduksi yang bagian luar untuk laki-laki. Sekarang kita belajar alat reproduksi bagian dalam untuk laki-laki. Yang pertama adalah testis. Testis adalah organ reproduksi yang berbentuk seperti bulat telur berjumlah sepasang. Testis memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini merupakan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki. Biasanya ini membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Nah, proses ini biasanya terjadi pada masa pubertas atau proses pematangan fisik seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Selanjutnya adalah saluran sperma. Saluran sperma ini tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Apa itu epididymis? Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dan uretra yang berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis.
Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan saluran keluarnya urin. Nah, kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Tadi kita sudah belajar tentang organ luar dan organ dalam. Nah, di dalam organ dalam ini terdapat kelenjar reproduksi yang terbagi menjadi ada namanya vesikula seminalis, merupakan bagian yang berbentuk seperti kantong kecil terletak di belakang kantong kemih. Ini menghasilkan cairan yang bersifat basah, mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan bagian yang berbentuk seperti donat. Ini terletak di bawah kantong kemih atau saluran kencing, menghasilkan cairan keputih-putihan yang bersifat asam. Nah, fungsinya sebagai apa? Antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Bentuknya seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat yang menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah melindungi sperma dengan menetralkan urin serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Ejakulasi adalah proses keluarnya sperma. Biasanya proses ini akan terjadi pada saat laki-laki mengalami mimpi basah, yang artinya dia mengalami proses pendewasaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang organ reproduksi pada perempuan. Di sini ada fimbriae, ovarium, kemudian uterus, ada endometrium, ada serviks atau mulut rahim, kemudian ada vagina, ada infundibulum, dan ovum. Kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, kita sudah perhatikan tadi alat reproduksi pada perempuan. Kali ini kita akan menjelaskan. Alat reproduksi perempuan ini terbagi menjadi alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luarnya terdiri dari vulva. Apa itu vulva? Vulva merupakan celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri yang disebut dengan labium. Dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin atau kencing dan saluran reproduksi atau vagina. Selanjutnya adalah alat reproduksi bagian dalam. Terdiri dari ovarium atau biasa disebut dengan indung telur. Ini bentuknya seperti telur, jumlahnya 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan ini bagi para perempuan atau wanita, sel telur yang matang ini dilepaskan oleh ovarium. Kemudian prosesnya itu disebut dengan ovulasi. Sel telur akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian akan bergerak menuju saluran telur atau biasa disebut dengan tuba Fallopi atau oviduct, yang merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan rahim atau uterus. Selanjutnya adalah saluran reproduksi. Ini terdiri dari saluran telur atau tuba Fallopi, kemudian ada rahim dan ada vagina. Saluran telur atau tuba Fallopi ini jumlahnya sepasang kanan dan kiri, memiliki panjang sekitar 10 cm. Saluran ini berakhir dan
strukturnya yang berbentuk corong disebut dengan infundibulum yang ditutupi oleh fimbriae. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan sehingga menjadi zigot menuju uterus atau rahim. Nah, sampai di sini selanjutnya adalah rahim. Rahim atau uterus. Ini adalah tempat perkembangan janin atau bayi. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut selaput darah atau himen. Sedangkan serviks atau mulut rahim menghubungkan antara vagina dengan rahim. Vagina ini berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran menstruasi, dan jalan lahir bagi bayi. Selaput darah yang terdapat di dalam vagina ini merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah ya. Karena saking tipisnya bisa saja sobek karena aktivitas yang membahayakan. Nah, bagi perempuan ini harus hati-hati untuk menjaga diri tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, terutama perbuatan yang tercela yang melanggar norma sosial dan agama. Selanjutnya adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Kali ini kita akan membahas tentang proses yang terjadi di dalam organ reproduksi laki-laki, yaitu proses spermatogenesis. Pada organ reproduksi laki-laki berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, prosesnya adalah sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, spermatosit sekunder ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid ini mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuklah 4 sel sperma atau disebut dengan spermatozoa. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada organ reproduksi wanita. Oogonium atau disebut dengan indung telur ini akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis tahap pertama. Ini akan menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Nah, di badan kutub primer ini atau biasanya disebut dengan badan polar, ini mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan badan kutub sekunder yang mengalami degenerasi, dan badan kutub sekunder lainnya yang akan mengalami degenerasi pula. Nah,
Oosit sekunder yang dihasilkan dari proses oosit primer tadi ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua sehingga terbentuklah badan polar atau badan kutub sekunder dan ootit. Nah, ootit inilah yang akan berkembang mengalami diferensiasi atau perkembangan tadi menjadi ovum atau telur. Sehingga dapat disimpulkan pada akhir peristiwa oogenesis ini dari satu sel induk telur tadi atau oogonium akan dihasilkan sel telur yang bersifat haploid dan 3 yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya 1, sedangkan yang ketiganya ini akan mengalami degenerasi atau penghilangan. Selanjutnya adalah proses yang berlangsung di dalam organ perempuan atau istilahnya menstruasi. Menstruasi ini adalah proses di mana seorang wanita dewasa itu setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Jadi ovarium itu atau penghasil sel telur itu ada 2 ya, yaitu kiri dan kanan. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Proses pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Seperti ini prosesnya ya. Jadi ketika dia sel telur dikeluarkan dari ovarium, tidak dibuahi, maka dia akan meluruh menjadi proses menstruasi. Kemudian ada proses fertilisasi. Fertilisasi artinya pembuahan. Sebulan sekali ovarium kan melakukan ovulasi ya, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Nah, sel telur ini sudah siap dibuahi oleh sperma. Peleburan antara sel telur dengan sel sperma ini disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Ini terjadi di dalam tuba Fallopi atau saluran, kemudian akan menghasilkan zigot, dibesarkan di uterus atau rahim. Nah, kita sudah belajar organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan, kemudian bagaimana diproduksinya sel sperma, dan bagaimana diproduksinya sel telur. Selanjutnya kita pelajari tentang kesehatan organ reproduksi pada manusia. Jadi organ reproduksi pada manusia ini kalau tidak dijaga akan mengalami penyakit atau kelainan seperti keputihan. Biasanya ini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Ini disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Kemudian ada istilah gonorea atau kencing nanah. Biasanya ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderitanya. Selanjutnya adalah penyakit sifilis atau raja singa. Biasanya ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, kemudian rektum, lidah atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Nah, cara pencegahannya adalah menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan lamput lendir atau cairan tubuh penderita.
Selanjutnya adalah penyakit yang disebut dengan AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pencegahannya adalah dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ini penyakit ini sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi jangan pernah bahkan hindari kontak seksual dengan penderita. Ada istilah herpes genitalis. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit. Disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Selanjutnya ada prostatitis yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat yang disebabkan infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Biasanya prostat ini karena aktivitas yang padat, kemudian duduk dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada istilah epididymistis. Penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh iritasi zat kimia. Kemudian bagaimana cara pencegahannya adalah dengan menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada produksi alat reproduksi jika tidak dijaga. Nah, bagaimana cara upaya pencegahan penyakit reproduksi ini? Pertama, gunakanlah celana dalam yang berbahan katun dan lembut. Bilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Jangan lupa dikeringkan sisa airnya untuk mengurangi resiko infeksi jamur. Selanjutnya adalah mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, memotong rambut pada daerah organ reproduksi, kemudian pada saat menstruasi mengganti pembalut sesering mungkin. Selanjutnya adalah menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan, ini khususnya untuk para perempuan, dan panty liner secara terus-menerus. Rajin berolahraga, banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta menjaga pergaulan dan gaya hidup sehat, misalnya menghindari minuman beralkohol dan rokok. Sekian materi tentang reproduksi pada manusia. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.